wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nana Mispiti. Kali ini saya berada di kamar saya sendiri. Jadi kamar saya seperti ini. Dan saya akan membahas banyak sekali yang sekarang akun-akun Facebook itu yang niatnya itu mengeprank, entah mengeprank atau memang itu benar-benar seperti itu, atau memang itu hanya sebuah gurauan atau penteroran atau psikopat. No God! Atau apa namanya ya, pokoknya misterius itulah. Pokoknya kemarin saya setelah mengupload dari video saya yang saya upload barusan, yaitu klarifikasi tentang channel resmi Gusitus Official, saya menemukan pada saat saya bermain-main dengan akun Facebook saya menemukan ada hal yang unik di sini, dan saya akan mengangkat dengan saya berbicara kepada kalian, yaitu namanya Yutino. Mungkin sebagian kalian yang udah tahu tentang Yutino. Jadi sekilas cerita bahwasanya saya kalau mendengar dari kata-kata Yutino ya, jadi seperti ini. Seperti ini Yutino. Pakai wig merah, ya kan? Pakai wig merah. Terus kok kayak mukanya kayak anjing ini ya. Kayak anjing seperti ini. Terus pakai wig merah. Konon katanya ada 3 versi mengenai nama-nama tersebut. Ada 3 versi. Siapa sih dibalik pemegang akun Yutino itu? Yang pertama yang saya lihat dari referensi saya melihat situs-situs web, saya melihat Google, saya searching di Google bahwasanya satu, ini adalah sebuah akun manusia yang megang ini pasti manusia. Kalau hantu gak bisa megang akun, kalau hantu gak bisa Facebookan. Jadi ini manusia. Ya saya katakan 3 versi. Pemuda yang frustasi, kalau nggak salah, pemuda yang frustasi sehingga membuat membuat kekonyolan, membuat kebodohan. Jadi seperti itu, membuat akun seperti ini dan meneror banyak orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang perlu tanda tanya dan nggak masuk dalam otak saya itu, yang kedua ini adalah akun benar-benar akun misterius, akun-akun yang dipegang oleh jin, dipegang oleh iblis, atau dipegang oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Itu nggak masuk menurut saya. Terus yang ketiga, ini adalah akun seorang hacker yang dibuat untuk meretas ponsel yang menghubungi si nomor Yutino ini. Jadi seperti itu. Dan Yutino ini setiap kali di call atau setiap kali di di telepon, atau setiap kali di chat, atau setiap kali dihubungi, kita mencoba berkomunikasi dengan Yutino ini, Yutino ini ya ini menjawabnya I see you, I want you, I kill you. Dan kok I love you nggak ada ya? I love you itu I miss you, I see you, I want you. Kok gitu? Coba kalau ada I love you, kan bisa I love you tuh, kan gitu. Ya, itulah mengenai Yutino. Jadi kalau menurut saya itu adalah sebuah akun yang memang dibuat oleh manusia, karena makhluk asal, makhluk halus itu tidak bisa membuat akun Facebook. Jadi kalau kalian yang percaya dengan seperti itu adalah sebuah mungkin Anda kurang ilmu kali ya, kurang pengalaman kali ya. Ini jelas manusia yang membuat. Banyak sekali video yang beredar kalau misalkan menghubungi Yutino ini, jadi seperti ini. Gua ketikin video Yutino. Di sinyalnya agak ngelag di sini. Nah ini viral Yutino, hantu WhatsApp yang lagi bla 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 bla. Pokoknya banyak sekali loh. Kalian bisa cek nanti di akun YouTube kalian masing-masing, di akun YouTube, di akun Facebook kalian masing-masing.
Ini apa ya Allah? Itu nomor kirim muka aslinya. Ya ini orang ya kan, orang membuat akun dan mungkin ya apa ya menerapkan kegoblokannya ya kalau menurut saya jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, bisa buat gua itu nggak apa-apa, bisa jadi bahan buat gua untuk video di channel gua bisa ngetik yang seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi ayolah kita, kalau menurut saya di dunia maya, di Facebook, di YouTube, di Instagram, apapun sosial medianya, gunakanlah untuk yang saya ingatkan kepada kalian semua, gunakanlah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, yang bisa membawa kemanfaatan bagi orang lain, yang bisa menguntungkan bagi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi jangan membuat teror. Ada banyak apa ya namanya ya, banyak pro kontra juga. Kalau misalkan Yoteno ini meneror dari orang Indonesia ya, dari orang plus 62 ini, ibaratnya seperti itu, sangat-sangat tak ada gunanya. Jadi seperti lalu gue lihat video pada saat Yoteno ini, I see you, I want you, I can you, jadi seperti itu sama orang-orang khususnya warga plus 62 ya kan, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, malah lo ngapain, jadi nggak ada harganya. Mending lo yang punya akun Yoteno ini berhentilah, buatlah orang-orang itu, buatlah kalau ingin apa namanya ya, membuat kevilan di dunia maya, di sosial media, buatlah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu jangan seperti ini, meneror. Kalau lo apa namanya ya, kalau kamu meneror lewat orang-orang Indonesia, mungkin orang Indonesia ini belum kamu tahu, orang Indonesia ini barbar orangnya. Jadi seperti itu, barbar. Nanti malah kamu yang diteror gitu, bukan kamu yang neror, malah kamu yang diteror. Banyak sekali video-video loh, ini banyak sekali kayak gue nyerah, lenger gue anjing. Ini yang buat aku Yoteno jadi seperti orang-orang seperti ini gitu. Orang-orang yang seperti ini buat akun seperti ini. Misalkan saya buat akun namanya Yoteno, terus gua kasih apa namanya, profil semacam apa ya, kalau dulu itu mau challenge, jadi seperti itu. Terus ini gua kasih foto-foto kayak gini ya kan, gue bisa aja terus gua nerapin nomor WhatsApp di situ, bisa aja lah gua itu, aduh, bisa aja gua. Jadi ini adalah akunnya manusia, jadi nggak usah apa namanya ya, ini nah, sinyalnya nggak enak, nanti kalian bisa cek sendiri aja lah. Nanti kalian bisa cek sendiri di akun Facebook kalian. Jadi seperti itu. Dan udahlah, males gua bahas yang kayak gini, apa namanya, ngeri apa namanya, kebodohan, kekonyolan kayak gini. Udahlah. Jadi kalian yang belum tahu, mumpung gua buka Facebook, ini fanspage gua, fanspage anak XPT, jadi seperti ini. Nanti kalian bisa klik follow ya. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah masuk ke channel saya, nama XPT. Semoga kalian semua dilindungi dalam pertolongan, selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dilapangkan oleh rezekinya, dan kalian kalau belum ada jodohnya semoga didekatkan dengan jodohnya. Dan kalian yang udah berkeluarga dan belum punya keturunan dan ingin punya keturunan, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai putra putri soleh dan soleha. Jadi seperti itu ya, yang bisa saya kutip dari video ini, yang bisa saya simpulkan dari video saya ini. Saya sudah menyiapkan kesimpulan dari video ini. Ayolah, setiap manusia
bolehlah kita membuat akun IG, membuat akun Facebook, membuat akun YouTube, membuat pokok akun semua media sosial bolehlah kita buat, akun TikTok atau akun Bigo atau semuanya boleh, itu hak Anda. Yang terpenting satu, gunakanlah media sosial, gunakanlah akun media sosial kalian itu menyebarkan agama Islam. Kalau Anda Islam, bisa bermanfaat bagi orang lain, sebenarnya seperti berita-berita atau contohnya seperti resep makanan, cara membuat makanan seperti ini, cara membuat kue super lezat, terus tutorial make up agar lebih dicintai oleh suami. Jadi banyak sekali yang bisa membawa kemanfaatan bagi orang lain. Jadi kemanfaatan yang baik, jangan kemanfaatan yang buruk. Ya, gua lanjutin sempat kejeda tadi, jadi maaf sekali gua record di setiap video gua hanya pakai HP Sony XZ, jadi seperti itu. Dan Sony XZ itu kalau lagi panas mesinnya pasti nge-pause sendiri, jadi seperti itu. Jadi oke lah, sekarang udah dingin, supaya kepalanya dingin, ayo dingin. Jadi seperti itu, dingin. Sekarang udah dingin dan gua lanjutin. Jadi apapun yang kalian lakukan di media sosial kalian punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube, punya akun media sosial lah, TikTok atau apa, atau itu namanya Bigo, ya kan, Bigo. Dulu gua juga mantan Bigo, walaupun gua santri, gua sering lihat Bigo juga. Makanya kenapa saya sering lihat Bigo. Jadi kalian kalau melihat dari sudut pandang Bigonya, sudut pandang aplikasinya, pasti wah ini mesum, wah ini, jadi seperti itu ya. Banyaklah orang yang berpendapat. Jadi orang itu hanya bisa melihat kita tanpa bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat waktu tersebut. Jadi seperti itu, Anda bisa merasakan apa yang saya rasakan pada saat saya mendalami akun Bigo saya. Gak bisa, Anda hanya bisa melihat, Anda bisa menilai, dan setiap penilaian orang itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif, itu pasti. Jadi itu udah biasa sebagai manusia, orang yang berjuang di dunia untuk ke akhirat, pasti ya banyak orang yang berkomentar miring atau haters itu merajalela. Jadi kalau menurut saya haters mah benar, apapun diapakan aja, walaupun dikirim dikirim santet atau apa, pasti bermaha benar. Jadi biarkan saja mengalir apa adanya. Yang penting kalian bisa bermanfaat bagi orang lain, yang penting kalian bisa berbuat yang lebih baik daripada hari kemarin. Jadi itu. Dan banyak sekali seperti akun-akun Yuteno tadi, dulu juga pernah loh seperti akun yang kayak gini, seperti peneroran kayak Momo Challenge, sekarang Yuteno, ntar ada lagi apa gitu, pasti ada. Dan kalian yang semacam itu, kalau menurut saya pribadi, jin, makhluk tak kasat mata, makhluk astral, terus iblis, itu nggak ada yang bukan, nggak ada. Jadi itu akun manusia, akun yang dibuat oleh manusia. Ya, saya jelaskan ya, kalau menurut saya kalau menurut pandangan Anda nggak tahu. Kalau menurut saya itu yang membuat akun itu manusia, tapi namanya disamarkan, dan disitu diaplikasikan kontak person atau nomor WhatsApp atau nomor line atau nomor, pokoknya kontak person di situ, agar bisa dihubungi oleh orang-orang yang memang sudah meng-add atau menambahkan teman dari akun Facebook tersebut. Kalau sudah orang-orang itu meng-add atau menambahkan, terus kalian kirim pesan, kan kalian kalau misalkan ada orang penasaran ya, ini akun siapa, kemudian kan terus mengirim messenger atau pesan atau ping atau apa itu. Kemudian si akun pembuat akun, misalkan Yuteno ini, akun misterius ini, meluncurkan kata-kata, mengatakan kata-kata I see you, I want you, I kill you, dan itu sudah menjadi gimmick atau ciri khas mereka. Jadi mulut ke mulut, jadi banyak sekali orang yang menghubungi akun tersebut, padahal awalnya manusia yang membuat akun-akun seperti ini. Jadi ya kalau menurut saya ya iseng aja lah, orang yang iseng
atau hacker juga bisa. Kalau hacker masih ada jalurnya sih, ada alasan yang kuat. Misalkan ya, dalam ilmu hacker itu ada sebuah ilmu namanya, kalau nggak salah, phishing. Tahu phishing ya? Social engineering, phishing, terus cracking, banyak ya. Kalau menurut saya itu, kalau hacker masih ada jalurnya, karena itu sudah apa namanya ya, ada jalurnya ke phishing tersebut kayak gitu. Jadi kalau kalian phishing itu adalah mengumpan, ada apa namanya ya, membuat umpan. Jadi seperti itu, dengan cara misalkan kalian menghubungi saya sehingga sekalian itu mengeklik atau sebuah link atau URL atau apa, atau menghubungi lewat pesan messenger kepada saya. Nah, dari situ saya mempunyai celah untuk meretas ponsel yang anda miliki itu. Jadi seperti itu namanya phishing. Jadi Anda secara tidak langsung membukakan jalan untuk diretas oleh pemilik akun YouTube tersebut yang memang benar-benar hacker. Jadi seperti itu. Kalau hacker sih masih ada apa namanya ya, masih jelas lah, alasannya itu masih kuat, karena phishing atau apa itu, peretasan atau apa, itu masih bisa saya terima. Tapi kalau menurut saya itu yang pegang itu jin, iblis, atau apa, atau orang yang sudah mati terus Facebooknya masih hidup, terus itu arwah yang megang, itu di luar kemampuan saya mungkin. Jadi seperti itu. Jadi pesan-pesan ya, kalian yang punya akun-akun seperti itu, gunakanlah dengan kebajikan, gunakanlah dengan kebaikan, dan tetap bentengi diri kalian dengan keimanan, karena yang paling kuat sesungguhnya adalah keimanan manusia. Selain itu nggak ada yang kuat. Apapun ya kalian ada yang ingin berbuat jahat kepada kalian, misalkan kalau istilah Jawanya itu menyantet atau apa, memelet atau apa gitu. Tapi kalau kalian imannya kuat, tapi kalau kalian wiridnya kuat, tapi kalau kalian itu keteguhan hatinya untuk bersandar, untuk pasrah terhadap Allah itu kuat, nggak akan masuk seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa orang-orang itu sangat mudah sekali untuk dimasuki sihir, pelet, santet atau apa itu? Karena dalam hatinya tidak ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya kurangnya untuk benteng-benteng. Kalau ke ini mungkin saya akan saya akan sharekan kepada kalian, saya bagikan kepada kalian. Selama saya mondok di Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah, saya dikasih amalan. Yang pertama, kalian bisa menirukan, kalian bisa mengaplikasikan ke dalam hidup Anda agar bisa menjadi benteng Anda selama di dunia, dan insya Allah nanti akhiratnya pasti akan selamat. Jadi cari di Play Store. Kalau Anda kesulitan untuk mencari di Play Store, nanti saya akan kasih link di deskripsi. Siapa sih yang nggak tahu deskripsi? Pasti tahu lah, di bawah video itu ya, di bawah video itu nanti saya terangkan di sini caranya ya, saya editkan di sini. Nah, bawah video itu namanya deskripsi, saya taruh link di situ. Di Google Play Play Store, link Google Play Store. Di situ namanya Rotibul Hadad. Rotib Al-Hadad. Jadi saya mondok di sana, saya mencari ilmu saya di sana, saya mengais ilmu di sana, saya menimba ilmu di sana. Yang saya dapatkan cuma itu sebenarnya. Rotibul Hadad. Jadi bacalah Rotibul Hadad setiap ba'da maghrib, dan insya Allah nanti kalian akan dijaga dari mulai ba'da maghrib sampai pagi. Jika kalian membacanya pagi, kalian akan dijaga mulai pagi sampai ba'da maghrib. Jadi seperti itu, kalau seingat saya sih seperti itu. Dan satu lagi, kalian ba'da isya ya kan, kalau musim-musim seperti ini, kalian musim ya Allah, kalau bulan-bulan Ramadan, bulan suci, bulan puasa saat ini,
bacalah Maulid Simtuduror, nanti saya taruh linknya di bawah di bawah video ini, di deskripsi video ini. Maulid Simtuduror kalangan Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Kalian bisa membacanya, kalian bisa secara istiqomah, dan kalian bisa merasakannya sendiri. Jadi istiqomah itu yang sangat-sangat berat. Saya pun juga seperti itu. Saya berat sekali untuk mengistiqomahkan saya membaca Rotib Al-Hada dan juga Maulid Simtuduror. Kadang kepikiran ini, kadang kepikiran itu. Bagi kalian yang kerjanya di luar negeri menjadi TKW, ya kan, pasti itu capek ini. Tapi istiqomah yang terpenting itu istiqomah. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, kalian suka dengan nasi goreng, ibaratkan nasi goreng ini harta, ya kan, harta yang melimpah, rezeki yang melimpah. Kalian jangan suka dengan hartanya, kalian jangan suka dengan nasi gorengnya, tapi kalian harus suka yang membuat nasi goreng ini. Karena apa? Kalau kalian suka dengan nasi goreng, kalian hanya bisa mendapatkan satu piring nasi goreng. Nah, paham kan? Tapi kalau kalian suka dengan orang yang membuat nasi goreng ini, ya kan, kalian setiap minta nasi goreng yang kalian suka pasti akan dibuatkan, akan dikasih sama orang ini. Jadi seperti itu. Jadi kalian siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan suka dengan rezekinya, tapi sukalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kalian butuh, dengan cara kalian istiqomah, dengan cara kalian berikhtiar, dengan cara kalian keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan mengasihi rezeki ini, seperti orang yang membuat nasi goreng tadi. Jadi kalau kalian suka dengan hartanya, ibaratnya kalian yang punya mobil suka dengan mobilnya, wah, suka sekali dengan mobilnya sampai lupa dengan zat yang memberi mobil ini, zat yang memberi rezeki. Sampai suka, sampai mobilnya, orangnya belum mandi, mobilnya udah mandi duluan. Jadi seperti itu. Maghrib orangnya ya Allah, sorry, ini lagi puasa jadi belum minum karena belum buka. Masa minum duluan terus adzan maghrib. Dari mana tadi? Oh iya, dari mobil. Kalian punya mobil, kalian suka dengan mobilnya, sampai mobilnya udah mandi, kalian belum mandi. Padahal waktu itu sudah petang, udah mau maghrib, udah beduk. Kalian masih OT-OT di depan rumah, mandiin mobil, kalian belum mandi, sampai lupa waktu, padahal itu sudah mau maghrib. Apa yang terjadi nanti kalau kalian terus seperti itu, terus-terusan seperti itu? Ya seperti nasi goreng ini. Kalian suka dengan nasi gorengnya, kalian hanya bisa menikmati satu piring nasi goreng. Tapi kalau kalian suka dengan orang yang membuat nasi goreng, orang yang membuat nasi goreng, setiap kalian minta nasi goreng pasti akan dikasih oleh orang yang membuat nasi goreng tersebut. Nah, Allah pun juga seperti itu. Jangan suka dengan rezeki yang dikasih oleh Allah, tapi sukalah dengan Allah karena sudah mengasih rezeki. Nah, setiap kalian minta rezeki kepada Allah, istiqomahlah dan keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya saya selalu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap kalian minta pasti dikasih. Jadi seperti itu yang ilmu yang saya dapatkan selama saya mondok di Gus Idris Al-Marbawi di Ponpes Hafidhul Thoriqul Jannah. Jadi seperti itu, kuncinya manusia itu adalah satu keyakinan, dan dua keistiqomahan, dan ketiga adalah ikhtiar. Jadi kalau kalian yakin, ya mungkin bisa, tapi kalau orang-orang seperti ini ya harus ikhtiar, harus usaha. Jadi kemudahan, nanti kalau kalian udah usaha, berikhtiar, akan mendapat pertolongan, akan mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi usahalah dulu, berdoalah dulu, nanti Allah akan memberi pertolongan. Berusaha, berdoa, yakin, nanti Allah akan memberikan suatu pertolongan. Jadi seperti itu. Ini bahasnya kok ke situ ya, padahal tadi bahasnya itu akun-akun Yutino.
Yang terpenting kalian punya akun media sosial, gunakanlah akun media sosial, entah itu YouTube, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu Line, entah itu WhatsApp, entah itu TikTok, entah itu Bigo, entah itu semuanya. Gunakanlah untuk nge-share kebaikan, gunakanlah untuk membagikan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, entah itu resep makanan yang saya bilang tadi, entah itu tutorial make up yang bisa mungkin suami saya lebih cinta lagi kepada saya, atau tutorial sebuah nge-share dari para alim ulama. Jadi seperti itu. Satu peluru, kata beliau, guru kita semua, satu peluru bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata tulisan, satu video, satu quotes kata-kata kebajikan bisa menembus jutaan kepala. Itu kata-kata beliau, saya kutip dari kata-kata beliau, guru kita semua, Gus Yudis Samarkoi. Jadi seperti itu. Jadi sangat sayang sekali kayak Yutino ini, semacam Yutino ini sangat sayang sekali bahwasanya ingin meneror orang, tak hebat malah keteror duluan, keteror sama orang-orang yang ingin menghubungi itu akun itu karena penasaran, mau neror satu persatu. Kalau misalkan dalam satu hari satu malam ada 700 pesan yang masuk, gimana Anda mau meneror? Jadi seperti itu. Jadi dipikirkan dulu lah ya. Itu kalau ingin teror meneror jangan apa namanya ya, kalau misalkan semacam-macam kayak akun-akun Yutino ini, kalau orang Indonesia itu percaya seperti itu. Kayak saya bukan mewakili dari orang Indonesia karena saya orang Indonesia, kan saya bukan mewakili tersebut, saya bukan ngomong mendahului kalian warga negara Indonesia, bukan, karena saya juga orang Indonesia. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya melihat dari ekspresi Anda ketika menghubungi akun Yutino ini. Ekspresi Anda itu seperti apa? Bukan ada yang kata-kata corok, anjing, lu ngeprek anjing, ya seperti itu kan. Saya ngomong berdasarkan data, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya pikirkan, saya akan ngomong kepada kalian. Jadi seperti itu. Cukuplah mungkin sudah, dan ini sudah mulai jam, aduh masih lama ya, jam 15.04, setengah 4 ya. Nantilah gua habis ini mau ngedit video ini dan gua akan upload. Dan gak lupa kalian viewers, gua nama SPT, silahkan subscribe, like, share, and comment. Sekiranya kalau ada di video ini yang tidak bisa membawa kemanfaatan bagi kalian, cukup buang, ambil yang baik, ambil yang bijak, dan aplikasikan ke dalam hidup Anda. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang buruk, ada yang kurang ada manfaatnya bagi kalian, buang saja. Namanya manusia, saya manusia, kalian yang melihat video saya ini adalah manusia, ya kan? Manusia, benar nggak? Ya kan benar. Manusia penuh dengan kekurangan karena manusia dianugerahi 2 akal dan nafsu. Pada saat nafsu kita menang melawan akal kita, ya manusia itu ya seperti itulah. Tapi kalau pada saat akal itu menang melawan nafsu, ya manusia itu bisa bijak, bisa baik, bisa ya, jadi seperti itulah. Jadi kalian kalau ada unsur manfaatnya di video gua saat ini, kalian harus support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bahwasanya adalah sebuah informasi yang sangat penting, bukan dari saya, tapi berhubung saya sudah menimba ilmu, berhubung saya sudah kalau ibaratnya itu mengais ilmu dari Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah, saya akan berusaha untuk mengeser kepada kalian semua agar bisa membawa kemanfaatan dan kalian bisa share sebanyak-banyaknya, karena ini adalah sebuah ilmu yang bisa diaplikasikan. Ini adalah sebuah ilmu yang kebajikan, ilmu kebaikan yang bisa di-sharekan, yang bisa diaplikasikan, yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi amalkan ilmu, pasti Anda akan selamat dunia dan akhirat. Cukup dari saya, nama SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.